Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda sedang lakukan saat ini, kiranya Tuhan selalu ditinggikan dan memberkati Anda semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami. Ini dipersembahkan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau STTRI, yang dulu dikenal sebagai STTRII. Kami berlokasi di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Jikalau Anda pernah merasa mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi konselor Kristen yang profesional, silakan kunjungi website kami di www.reformindonesia.ac.id www.reformindonesia.ac.id. Saudara silakan kunjungi di website kami dan menemukan program-program studi yang kami tawarkan yang terakreditasi, dan lihatlah apakah di sana cukup informasi yang saudara perlukan, bisa ditemukan semua di sana. Nah, jika saudara masih membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di nomor telepon 021 799 0357 021 799 0357. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk kembali ke dalam bahasan mengenai perjamuan kudus. Kita sudah membahas di bagian yang sebelumnya tentang makna dari simbol perjamuan kudus, yaitu tubuh Kristus dan darah Kristus yang terkucur di kayu salib. Nah, saat ini kita lanjut ke dalam pertanyaan yang ke-77 di Katekismus Heidelberg. Ya, pertanyaan 77 Katekismus Heidelberg berbunyi demikian. Kristus berjanji, sebagaimana orang percaya makan dari roti yang dipecah-pecahkan dan minum dari cawan, sepasti itu pula Dia akan mengenyangkan mereka dengan tubuhnya dan menyegarkan mereka dengan darahnya. Maka pertanyaannya adalah, di mana janji itu terdapat? Apakah itu benar? Di mana janji itu terdapat? Di mana Allah berjanji dalam Alkitab? Nah, jawab dari Katekismus Heidelberg adalah sebagai berikut. Dalam penetapan perjamuan malam, di sana dikatakan, Yesus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, kata Paulus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bagian ini terkutip ada di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Dan janji ini kemudian diulang oleh Rasul Paulus, katanya di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Di sana juga dikatakan demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudaraku, apa yang ingin dikatakan oleh Alkitab di sini? Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Saudaraku, Paulus ingin mengatakan bahwa
tanda-tanda, elemen-elemen yang dipakai dalam perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Entah itu roti dan jus, itu tidak masalah. Roti dan anggur yang kita makan dan kita minum, kita ambil bagian dalam sakramen itu bukanlah tanda yang kosong, tetapi tanda yang berintegritas. Sehingga katekismus berkata, ketika kamu memakan tanda itu, sebenarnya berkat Tuhan itu sudah ada di dalam hatimu, bahkan mengalir melalui imanmu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus dalam bagian ini 1 Korintus 11 dan 1 Korintus 10 ingin mengatakan bahwa jangan pandang remeh tanda yang Tuhan berikan. Simbol-simbol itu sekalipun dilakukan juga oleh manusia, ya, ada hamba-hamba Tuhan, pendeta ataupun majelis yang membagi-bagikan dan memimpin perjamuan kudus itu, tetapi jangan hanya melihat apa yang kelihatan oleh mata. Tetapi percayalah, di dalam mata iman engkau melihat realitas rohani yang sebenarnya sedang terjadi. Sekali lagi, saudaraku, kalau kita itu hanya melihat seperti orang dunia melihat tanpa iman, maka semuanya itu menjadi buta, tidak terlihat. Sedangkan sebaliknya, kekayaan rohani yang Tuhan berikan, kekuatan rohani yang Tuhan sediakan melalui perjamuan kudus itu yang kelihatan oleh mata, ya, kekayaan-kekayaan yang tidak terlihat oleh mata itu hanya bisa dilihat oleh mata iman. Waduh, berarti ini sangat abstrak. Sangat abstrak, tidak konkret. Benar, saudaraku, ini abstrak, tidak konkret dalam pengertian tidak terlihat oleh mata. Namun, Roh Kudus yang nyata, yang konkret, yang kita rasakan dan alami dalam hidup kita, Dialah yang akan membukakan mata iman kita dan melihat apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab itu ya dan amin. Sekali lagi, saudaraku, perjamuan kudus, sakramen, termasuk juga sakramen baptisan, semuanya itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak menerimanya dengan iman. Karena apa? Roh yang mati, roh yang tidak dilahirbarukan, tidak akan pernah bisa melihat kerajaan surga yang tersembunyi. Tetapi sebaliknya, roh yang hidup, roh yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus adalah roh yang menerima hal-hal yang rohani, hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, yang kudus, yang dari Tuhan, yang dunia tidak bisa melihat. Itulah sebabnya Paulus juga berkata, apa yang tidak terlihat oleh mata, apa yang kita tidak pernah kecap, kita tidak pernah dengar oleh telinga, itulah semuanya yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah buat anak Tuhan yang sejati sekalipun untuk bisa menikmati perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Saya juga mengalaminya. Tetapi bukan berarti realitas rohani itu suatu hal yang bohong-bohongan, sia-sia. Jadi masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah dalam diri kita, saudaraku. Ketika kita menghampiri meja perjamuan, itu dengan tidak siap secara spiritual. Tidak ada spiritual readiness. Di sana Tuhan tidak akan berkenan untuk membukakan satu fakta kebenaran rohani kepada kita. Seringkali kita menghadiri perjamuan kudus itu dengan biasa-biasa saja, seolah-olah ini adalah bagian dari ritual seperti dilakukan oleh orang-orang di agama-agama lain atau mungkin oleh kita sebelum kita dilahirbarukan. Kita memandang remeh, kita tidak melihat Tuhan yang sedang bekerja lewat hamba Tuhan, lewat gereja, lewat sakramen ini, saudaraku. Dan kita seringkali terhalang untuk melihat kebenaran-kebenaran rohani karena fokus kita lebih kepada hal-hal yang katakanlah sensasional. Kita lebih bisa merasakan katakanlah, waduh, rotinya hari ini kok lebih manis. Atau anggurnya kok terlalu encer ya, rasanya tidak enak. Nah, kita lebih mudah
Ya, secara natur berdosa kita itu untuk mengalami hal-hal yang sensasional seperti itu. Tetapi tidak terlatih untuk mengarahkan hati, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Menghampiri tahtanya dengan hati yang miskin, jiwa yang haus akan Tuhan. Nah, tetapi saudaraku, melalui bagian pengajaran ini sekali lagi diteguhkan bahwa janji Tuhan bukan janji asal-asalan. Ketika Tuhan memberikan kepada umatnya itu tanda. Tanda itu tidak boleh kita pandang remeh. Sekalipun tanda itu tanda yang fisikal, tanda yang sensibel, bisa dilihat, bisa dirasa, bahkan mungkin bisa dikecap. Tetapi Tuhan ingin kita melihat lebih jauh dari tanda itu. Misalnya, katakanlah, saudara melihat pelangi. Nah, kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa pelangi itu Tuhan berikan pertama kali sejak zaman Nuh. Ketika Nuh baru keluar dari kapal setelah terombang-ambing sekian lamanya, di sana Tuhan mengikat kembali perjanjian dengan Nuh dan berkata, aku akan meletakkan busur pelangi itu di sana. Setiap kali hujan, engkau akan melihatnya di sana, dan ketika engkau melihatnya, engkau harus ingat bahwa Tuhan sudah mengikat perjanjian, dan Tuhan tidak akan menghancurkan atau membinasakan seisi bumi dengan cara yang sama. Nah, sebenarnya tanda itu bisa dijelaskan secara fisika, bahwa itu adalah uap-uap air yang merefleksikan spektrum warna tertentu. Nah, tapi kalau kita hanya sampai di sana, saudara tidak akan bertemu dengan Tuhan. Tapi waktu kita melihat firman, melihat apa yang kelihatan, dan kemudian dengan pertolongan iluminasi dari Roh Kudus, maka kita melihat bahwa pelangi itu menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, hal yang sama terjadi juga, saudaraku, oleh orang Israel ketika mereka dituntun keluar dari tanah Mesir. Di sana Tuhan memberikan tanda penyertaan, tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Saudaraku, orang bisa melakukan, yaitu tiang, ya, bentuknya kayak tiang, dia terdiri dari api, menyala-nyala. Kalau hanya sampai kepada hal-hal yang fisik seperti itu, maka iman itu tidak akan bertumbuh. Tetapi sebaliknya, iman itu akan bertumbuh ketika kita melihat firman Tuhan, melalui firman Tuhan melihat realitas yang terlihat, tertangkap oleh indera, dan dengan pertolongan iluminasi dari Roh Kudus, kita mengerti firman Tuhan, melihat realita, kita melihat Tuhan yang tidak kelihatan itu bekerja. Nah, saudaraku, demikian pula ketika Tuhan memerintahkan agar kita gereja-gerejanya, ya, gereja Tuhan yang satu, yang kudus dan itu, yang apostolik itu, untuk melakukan perjamuan kudus. Tuhan mempunyai maksud supaya saudara dan saya mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan pengampunan dosa, mengingat akan pengorbanan Kristus, mengingat bahwa janji yang Tuhan berikan itu adalah janji yang ya dan amin. Bukan janji asal-asalan, bukan janji yang hari ini ditepati, besok diingkari, tetapi janji yang selama-lamanya Tuhan pasti tepati. Suatu realitas yang mempunyai nilai kekal. Ya, itulah sebabnya, saudaraku, ketika kita menerima cawan dan anggur, marilah kita kembali menyelidiki firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam perjamuan kudus selalu diberitakan terlebih dahulu firman Tuhan. Tidak pernah ada perjamuan kudus tanpa pemberitaan firman. Nah, saudaraku, karena perjamuan kudus itu untuk menguatkan apa yang dinyatakan Allah melalui firman. Dan melalui firman itu pula kita baru bisa mengerti prinsip-prinsip bagaimana kita harus berespons, bertingkah laku secara roh dan jiwa kita di hadapan Tuhan ketika kita menerima perjamuan kudus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita lebih sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan, melihat, menerima secara sensibel, secara sensasi, dengan mata, dengan tangan kita raba, dengan mulut kita mengecap, dan meyakini dengan iman, dan berharap terus bersandar agar Roh Kudus membangkitkan jiwa kita dan kita melihat bahwa Tuhan baik adanya.
Saudaraku, karena inilah tanda yang Tuhan berikan untuk manfaat buat kita sendiri. Supaya kita terus-menerus dikuatkan. Jikalau saudara berdosa, datang ke meja perjamuan, akui dosamu, dan terimalah cawan dan anggur itu. Dan roti yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagai tanda bahwa ketika engkau memakannya, engkau bersatu denganku. Ketika engkau memakannya, engkau tahu bahwa engkau sudah diterima di dalam tubuh Kristus. Dosa-dosamu sudah diampuni, sudah dibasuh oleh darahnya yang kudus yang dilambangkan oleh anggur itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam firman dan juga di dalam sakramen seperti yang Tuhan sendiri perintahkan kepada kita. Di dalam ketaatan dan di dalam hati yang miskin di hadapan Tuhan, miskin rohani, rendah hati, hancur, takut dan gentar. Supaya dengan demikian Tuhan boleh berkenan untuk menyingkapkan kepada kita rahasia misteri surgawi yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Untuk mengetahui betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya kasih Tuhan, kasih Allah kepada saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dari kami, RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau STTRI di Jakarta Selatan. Amin.